Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kaliza Nisrina Priyanto dengan NIM 17066621105 dari S1 Akuntansi Angkatan 2021. Yang saya hormati Korprodi Akuntansi Bapak Dr. Muhammad Yusuf SEMM, yang saya hormati dosen pembimbing PKL, PKL saya Ibu Trihesti Utami Ningtyas, SEMSA. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan pada kantor pusat Perum Bulog dan PT Cahaya Arif Abadi periode bulan Februari hingga bulan Desember tahun 2024. Perlu diketahui latar belakang dari diadakannya PKL, yaitu saat ini sumber daya manusia di Indonesia dituntut untuk berkualitas dan unggul. Hal ini agar sumber daya manusia di Indonesia dapat bersaing dengan sumber daya manusia dari negara lain. Dengan sumber daya manusia yang lebih unggul, maka tujuan nasional Indonesia dapat terwujud. Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang baik, bisa didapatkan dari pengalaman dan pelatihan. Contohnya, pelatihan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang baik diperoleh melalui praktik kerja lapangan atau bisa disebut juga dengan magang. Dalam dunia pendidikan, tidak hanya mengenai teori saja yang penting, melainkan ilmu mempraktikkan hal yang telah dipelajari juga sangat penting untuk dipelajari. Mahasiswa dituntut untuk memiliki kemampuan dan pengalaman di dunia kerja agar dapat bersaing di dunia kerja. Perlu diketahui praktikan melaksanakan kegiatan PKL pada dua tempat, yaitu Kantor Perum Bulog dan PT Cahaya Arif Abadi. Secara umum, tujuan mendasar menerapkan PKL pada kantor pusat Perum Bulog sebagai junior pembukuan dan rekonsiliasi bank dan junior perpajakan adalah menerapkan teori akuntansi dan perpajakan. Selain itu, praktikan juga dapat mengasah keterampilan praktis yang diperlukan di bidang akuntansi dan perpajakan. Terdapat pula tujuan lain dari dilaksanakannya kegiatan PKL, yaitu yang pertama, mempraktikkan pengarsipan yang dilakukan oleh dua subdivisi berbeda, yaitu subdivisi pembukuan dan rekonsiliasi bank, serta subdivisi perpajakan. Kedua, mempraktikkan rekonsiliasi bank di ERP Odo milik Perum Bulog. Ketiga, mempraktikkan pengerekapan mengenai kredit pajak PPh 21, PPh 4 ayat 2. Yang keempat, mempraktikkan pembuatan tanda terima billing pajak yang akan dikirimkan kepada divisi treasury. Yang kelima, mempraktikkan pengantaran dokumen kepada subdivisi pembendaharaan sebagai bagian dari alur transaksi. Keenam, mempraktikkan subdivisi perpajakan dengan print seluruh faktur, masukan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaporan SPT. Dan yang terakhir, mempraktikkan pengerekapan voucher tahun-tahun sebelumnya untuk kebutuhan pelaporan kepatuhan pajak. Secara umum, tujuan mendasar menerapkan PKL sebagai staf megang Departemen Keuangan. Selain itu juga dapat mengasah keterampilan praktis yang diperlukan di bidang akuntansi analisis keuangan, seperti melakukan pengarsipan yang baik dan rapih, melakukan analisis kilometer kendaraan setiap minggunya guna menjaga pengaturan kas operasional, dan banyak hal lain yang praktikan lakukan saat PKL di PT Cahaya Arif Abadi. Terdapat pula tujuan lain dilaksanakannya PKL PKL di PT Cahaya Arif Abadi, itu yang pertama, melakukan pengguna BM pada kendaraan tim proyek setiap minggu. Yang ketiga, melakukan pengarsipan voucher dan bukti transaksi bank beserta lampiran lainnya. Yang keempat, merapikan file potongan pajak bulanan. Praktikan yang menjalani PKL sebagai junior pembukuan dan rekonsiliasi bank dan junior perpajakan dapat memperoleh berbagai manfaat yang berharga, baik pengembangan profesional maupun pribadi. Beberapa manfaat yang dapat praktikan peroleh selama melaksanakan magang di Perum Bulog, yaitu yang pertama, praktikan mampu mempraktikkan bagaimana pengarsipan yang dilakukan di subdivisi pembukuan dan rekonsiliasi bank. Yang kedua, dapat mempraktikkan bagaimana pengarsipan yang dilakukan di subdivisi perpajakan.
Ketiga, mampu mempraktikan rekonsiliasi bank di ERP Odoo milik Perum Bulog. Keempat, mampu mempraktikan pengrekapan mengenai kredit pajak PPh 21 dan PPh 4 ayat 2. Kelima, mampu mempraktikan pengantaran dokumen kepada subdivisi pembendaharaan sebagai bagian dari alur transaksi. Selain itu, dapat mempraktikan subdivisi perpajakan dengan print seluruh faktur masukan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaporan SPT. Yang ketujuh, dapat mempraktikan pembuatan tanda terima billing pajak yang akan dikirimkan kepada divisi treasury. Selanjutnya, yang terakhir, dapat mempraktikan pengrekapan voucher tahun-tahun sebelumnya untuk kebutuhan pelaporan kepatuhan pajak. Menjalani praktik PKL sebagai staf magang Departemen Keuangan dapat memperoleh banyak manfaat berharga lainnya, baik pengembangan profesional maupun pribadi. Beberapa manfaat yang dapat praktikan peroleh selama melaksanakan PKL di PT Cahaya Arif Abadi, yaitu pertama, mampu mempraktikan mereka cash out, project odorisasi, dan replace battery. Yang kedua, menganalisis kilometer kendaraan guna menghindari adanya kecurangan yang dilakukan oleh tim project. Ketiga, mampu mempraktikan pengarsipan voucher dan bukti transaksi bank beserta lampiran lainnya. Dan yang terakhir, mampu mempraktikan perapihan file bukti potong pajak bulanan. Untuk proses kegiatan dibagi menjadi 3 tahap, yaitu ada tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap laporan. Untuk tahap persiapan, kemudian menyiapkan dokumen yang diperlukan, diantaranya transkrip nilai terbaru, kartu identitas, CV terbaru praktikan, dan surat permohonan PKL mandiri dengan mengantarkan lamaran tersebut kepada resepsionis kantor Perum Bulog. Dengan melampirkan surat permohonan magang mandiri yang ditujukan kepada Humas Perum Bulog. Setelah semua proses terlaksana, praktikan dinyatakan dapat melaksanakan PKL di kantor pusat Perum Bulog. Untuk tahap pelaksanaan, melaksanakan PKL selama 5 bulan dimulai dari tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan 12 Juli 2024. Dengan awal pelaksanaan, ditempatkan di divisi akuntansi dan subdivisi pembukuan dan rekonsiliasi bank selama 1 bulan. Kemudian dipindahkan pada subdivisi perpajakan sampai dengan periode akhir magang. Dan yang terakhir, tahap laporan praktikan membuat laporan PKL kurang lebih selama 1 bulan, di mana praktikan menyusun mulai dari minggu ketiga bulan September. Dalam penyusunan laporan, praktikan dibimbing oleh dosen pembimbing, yaitu Ibu Tri Hesti Utaminitias, SMSA, dan mentor kedua tempat praktikan magang, serta staf divisi akuntansi, Perum Bulog, dan PT Cahaya Arif Abadi. Sama seperti slide sebelumnya, proses kegiatan magang dibagi menjadi 3. Pada tahap persiapan PKL di PT Cahaya Arif Abadi, praktikan menyiapkan berkas lamaran magang seperti CV, KTP, KTM dalam bentuk hard file yang disimpan di dalam map coklat dan dibawa bersamaan dengan diadakannya interview oleh HR dan user. Setelah praktikan dinyatakan lolos interview, melaksanakan PKL di PT Cahaya Arif Abadi. Pada tahap pelaksanaan, melaksanakan PKL selama 5 bulan, mulai dari tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Melakukan pelaksanaan magang sebagai staf magang Departemen Keuangan. Dan tahap pelaporan, membuat laporan kegiatan magang kurang lebih selama 1 bulan, di mana menyusun dari minggu ketiga bulan September. Dalam penyusunan laporan, dibimbing langsung oleh dosen pembimbing, yaitu Ibu Tri Hesti Utamintias, SMSA, dan mentor, serta staf divisi akuntansi kantor pusat Perum Bulog dan PT Cahaya Arif Abadi. Selanjutnya kita masuk ke profil perusahaan pertama saat
praktikan melaksanakan PKL. Bulog adalah perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan. Ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha logistik atau pergudangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan, dan usaha eceran. Sebagai perusahaan yang tetap mengemban tugas publik dari pemerintah, Bulog tetap melaksanakan kegiatan menjaga harga pasar pembelian untuk gabah, stabilisasi harga khususnya harga pokok, penyaluran beras untuk bantuan sosial atau bansos, dan pengelolaan stok pangan. Visi misi dari Perum Bulog yaitu menjadi perusahaan pangan yang unggul dan terpercaya dalam mendukung terwujudnya kedaulatan pangan. Misi dari Perum Bulog pertama menjalankan usaha logistik eh, pangan pokok dengan mengutamakan layanan masyarakat. Kedua, melaksanakan praktik manajemen unggul dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional, teknologi terdepan, dan sistem yang terintegrasi. Tiga, menerapkan prinsip tata kelola eh, perusahaan yang baik serta senantiasa melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilisasi komoditas pangan pokok. Berikut struktur organisasi keseluruhan dari Perum Bulog yang terdapat pada gambar. eh, Saat pelaksanaan PKL, praktikan ditempatkan di divisi akuntansi. Divisi akuntansi terdiri dari 4 subdivisi, di antaranya yang pertama pembukuan dan rekonsiliasi bank, kedua administrasi buku tambahan, ketiga perpajakan, keempat pelaporan keuangan konsolidasi. Baik, selanjutnya, bidang usaha Perum Bulog. Ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha logistik atau pergudangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan, dan usaha eceran. Sebagai perusahaan yang tetap mengemban tugas publik dari pemerintah, Bulog tetap melakukan kegiatan menjaga harga dasar pembelian untuk gabah, stabilisasi harga khususnya harga pokok, menyalurkan harga beras untuk bantuan sosial, dan pengelolaan stok pangan. Selanjutnya, kita masuk ke profil perusahaan PT Cahaya Arif Abadi, di mana PT ini merupakan tempat kedua praktikan melaksanakan kegiatan PKL. PT Cahaya Arif Abadi atau CAA didirikan sejak tahun 2000. Perusahaan ini memiliki lebih dari 20 lebih pengalaman, di mana PT Cahaya Arif Abadi menjadi yang terdepan vendor telekomunikasi dan IT. PT Cahaya Arif Abadi memiliki rangkaian lengkap produk dan layanan keburukan. Solusi terpadu dalam menyiapkan tantangan di bidang telekomunikasi dan industri TI, teknologi informasi. CAA menyediakan rangkaian lengkap solusi profesional dan konsultasi desain rekayasa dan implementasi layanan. Untuk visi misi dari PT Cahaya Arif Abadi, visinya dapat diakui sebagai pemimpin pemikiran di bidang teknik, solusi konsultasi, teknologi, dan manajemen. Misinya yaitu yang pertama memimpin dengan solusi inovatif dan kerangka pengetahuan. Kedua, memberi layanan dan hasil yang berkualitas. Ketiga, memastikan keunggulan dan keterampilan dan kemampuan. Yang pertama, pada subdivisi pembukuan dan rekonsiliasi bank, praktikan melaksanakan tahap pengarsipan pada subdivisi pembukuan dan rekonsiliasi bank. Melaksanakan tahap eh, pengarsipan pada subdivisi pembukuan rekonsiliasi bank. Tahapan pengarsipan diantaranya pertama mengecek kesesuaian bukti pengeluaran dan dari bank dengan dokumen tanda terima dari divisi pembendaharaan. Yang kedua, mengelompokkan voucher sesuai dengan nomor rekening. Ketiga, voucher diserahkan kepada karyawan terkait. Setelah itu, penutupan voucher yang telah dikelompokkan dan disusun berturut dari angka kecil ke angka yang paling besar.
Setelah itu voucher yang telah dikelompokkan berdasarkan angka akan direkap sesuai dengan tumpukan dan hasil pengrekapan tersebut akan disimpan di paling atas tumpukan voucher. Setelah itu voucher akan diikat dan disimpan di lemari pengarsipan. Oke, pada pelaksanaan kerja kedua yaitu melakukan rekonsiliasi atas voucher pengeluaran bank dan voucher penerimaan kas atau bank yang telah dilakukan pencatatan di sistem ERP Odoo. Berikut langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan tugas tersebut. Pertama, pastikan akan memastikan WiFi telah terkoneksi pada laptop. Selanjutnya, melakukan login pada Global Protect dengan memasukkan username dan password. Akan ada tanda jika Global Protect tersebut telah berhasil login. Selanjutnya membuka Chrome dan memasukkan link ERP milik Perumbulok yang diberikan oleh mentor. Selanjutnya, untuk dapat mengakses sistem ERP Odoo tersebut milik Perumbulok yang diberikan oleh mentor. Untuk mengakses ERP tersebut, praktikan harus melakukan login terlebih dahulu dengan memasukkan email dan password yang diberikan oleh mentor. Setelah berhasil login, pilih fitur accounting. Masukkan nomor rekening yang diberikan oleh mentor pada bagian search dan muncul di rekening dan uh, dicari klik online synchronization pada daftar voucher pengeluaran dan voucher penerimaan kas yang akan muncul. Selanjutnya, klik daftar voucher pengeluaran bank dan voucher penerimaan kas atau bank mulai dari yang paling atas dan copy paste nomor SPB atau CT pada bagian custom atau vendor matching. Maka akan muncul daftar transaksi pada nomor SPB atau CT yang telah dimasukkan. Selanjutnya, pilih pasangan transaksi yang memiliki kriteria yang sama seperti nomor identitas, nomor SPB atau nomor CT yang sama, serta nomor verik yang sama. Setelah dipasangkan, pasangkan dan kotak validate berwarna hijau, maka langkah selanjutnya yaitu mengklik kotak bagian hijau. Selanjutnya, pada subdivisi perpajakan bagian PPH, praktikan melaksanakan pengarsipan pada PPH dan PPN. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, praktikan melaksanakan pengarsipan uh, pada bagian membuat tanda terima billing dan mengantarkan tumpukan billing ke bagian pembendaharaan secara keseluruhan. Lalu praktikan juga melaksanakan pada bidang kerja praktik pada 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 bidang kerja kantor pusat Perum Bulog bagian PPH, praktikan melaksanakan pengarsipan pada bagian PPH dan juga PPN, di mana praktikan ditugaskan untuk melakukan tahapan pengarsipan dengan memfotokopi berkas-berkas yang berkaitan dengan perpajakan. Setelah berkas-berkas tersebut datang dari divisi pembendaharaan, praktikan akan melaksanakan pengecekan terhadap daftar-daftar voucher yang diterima, lalu akan memfotokopi uh, voucher dan juga berkas lainnya yang berkaitan dengan perpajakan. Selanjutnya, bagi bidang kerja yang kedua yang dilaksanakan pada subdivisi perpajakan bagian PPH, praktikan melaksanakan pengerekapan PPH bulanan. Setelah langkah fotokopi voucher selesai, selanjutnya praktikan akan melakukan rekapitulasi, melakukan pelaporan pajak bulanan, di mana pelaporan bulanan pada bagian PPH paling lambat tanggal 20 tanggal 20 bulan selanjutnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika tahap fotokopi voucher dan lampiran yang berkaitan telah selesai, maka akan dilaksanakan pengerekapan pada template yang diberikan oleh mentor dan yang terdapat pada slide ini. Oke, next. Selanjutnya, bidang kerja yang dilaksanakan pada subdivisi perpajakan bagian PPH yang ketiga yaitu melaksanakan pengerekapan kredit pajak untuk keperluan
pelaporan PPH. Langkah-langkahnya yaitu praktikan akan diberikan Excel berisikan template pengerekapan serta dokumen yang ada di Drive. Dan Drive tersebut terdapat prepaid kanwil dan juga kancap seluruh Indonesia. Praktikan melakukan pengerekapan dengan mengklasifikasikan dokumen prepaid kanwil dan juga kancap sebagai berikut. Jika terdapat dokumen pemberitahuan PIB dengan uraian RISE dan dokumen lainnya seperti bukti penerimaan negara, maka akan direkap pada Excel sheet beras UPDT. Jika terdapat dokumen PIB dengan uraian soybean dan dokumen lainnya seperti penerimaan negara, maka akan direkap di Excel sheet kedelai UPDT. Selanjutnya, jika terdapat dokumen pemberitahuan impor barang PIB dengan uraian corn dan dokumen lainnya, bukti penerimaan negara, maka akan direkap pada Excel sheet jagung UPDT. Dan jika hanya terdapat dokumen bukti penerimaan negara tanpa disertai dokumen PIB, maka akan direkap dan diberi keterangan bahwa dokumen tersebut belum lengkap. Jika terdapat dokumen bukti pemotongan atau pemungutan, maka akan dilihat terlebih dahulu pemotongan atau pemungutan pajaknya, kode pajak tersebut dan identitas. Jika kode objek pajak 22, maka akan dimasukkan pada Excel sheet PPH 22. Jika kode objek pajak 24, maka akan dimasukkan ke dalam Excel sheet 23. Dan jika identitas tersebut adalah instansi mengenai pemerintahan seperti BUMN dan lain-lain, maka akan masuk ke dalam pemendaharaan. Dan jika identitas tersebut adalah instansi mengenai pemerintahan seperti perusahaan BUMN dan lain-lain, maka akan masuk ke dalam badan usaha. Selanjutnya, bidang kerja praktikan di kantor Perum Bulog pada subdivisi perpajakan bagian PPN, praktikan melakukan pengarsipan subdivisi perpajakan dengan print seluruh faktur, masukan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaporan SPT. Di mana langkah-langkahnya yaitu praktikan akan memastikan WiFi telah terkoneksi pada laptop, melakukan login pada Global Protect dengan memasukkan username dan password. Akan ada tanda jika Global Protect telah berhasil login. Untuk dapat mengakses sistem ERP portal khususnya PPN, praktikan harus melakukan login terlebih dahulu dengan memasukkan email dan juga password yang diberikan oleh mentor. Setelah berhasil login, kemudian klik faktur pajak masukan lalu mengubah tanggal faktur dengan modified date dan pilih tanggal yang telah diberikan oleh mentor. Setelah berhasil, maka akan muncul daftar seluruh transaksi yang terdapat pada PPN pada transaksi yang dipilih. Tetapi sebelum melakukan print dokumen tersebut, praktiknya harus print daftar transaksi tersebut dengan membuka fitur Excel yang terdiri dari daftar transaksi tersebut dan print melalui Excel tersebut. Selanjutnya, praktikan akan print seluruh faktur, masukkan dan dokumen terkait, diantaranya bukti penerimaan negara, billing, dan invoice yang paling atas. Jika sudah di-print kertas daftar seluruh transaksi tersebut yang di awal telah di-print akan ditandai bertujuan agar tidak keliru dalam pengerjaan tugas ini. Dan seluruh faktur tersebut dan dokumen terkait telah diselesai di-print, praktikan akan memberikan hasil print tersebut kepada karyawan terkait yang bertugas memverifikasi dan melaporkan pajak PPN tersebut di Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya, dalam pelaksanaan kerja pada subdivisi perpajakan bagian kepatuhan pajak, praktikan melakukan pengerekapan voucher tahun-tahun sebelumnya untuk kebutuhan pelaporan kepatuhan perpajakan. Praktikan melakukan pengerekapan atas transaksi yang terjadi pada tahun sebelumnya untuk keperluan pelaporan kepatuhan pajak. Pada tugas ini, praktikan melakukan scan terhadap dokumen yang terkait dengan pajak seperti halaman depan voucher, surat pembinaan SPB, billing, bukti penerimaan negara, nota verifikasi, invoice, kwitansi, faktur pajak, dan dokumen lainnya seperti NPWP, KTP, surat keterangan non-PKP, dan rekapitulasi transaksi. Selanjutnya kita akan masuk ke bidang kerja pada PT Cahaya Arif Abadi. Saat praktikan melaksanakan PKL di PT Cahaya Arif Abadi, praktikan melakukan pengerekapan cash out, otorisasi, dan replace battery.
Dalam pelaksanaan tugas ini, praktikan diberikan template seperti gambar oleh staf admin project. Awalnya, staf admin project akan menarik data pengajuan dana harian tim proyek yang ada di ERP perusahaan dalam bentuk Excel dan akan dilakukan peninjauan terkait jumlah dana yang diajukan lalu akan ditransfer kepada tim yang melakukan pengajuan dana operasional harian. Jika dalam peninjauan tersebut dana yang diajukan nominalnya tidak setara dengan apa yang dilaksanakan di tim proyek, maka biaya operasional akan ditransfer tetapi dilakukan pemotongan dana dari pengajuan dana awal. Setelah dilakukan pengiriman dan dana operasional proyek harian tersebut, maka staf memerlukan database eh, setiap dana operasional yang keluar dari keperluan laporan yang akan diberikan kepada manajer keuangan. Maka praktikan diberikan tugas Praktikan diberikan tugas untuk membantu staf admin keuangan proyek untuk membuat database tersebut. Awalnya praktikan sudah diberikan template yang digunakan untuk melaksanakan tugas pengrekapan cash out, odorisasi, dan replace battery. Setiap ada biaya operasional proyek yang sudah di TF, maka staf akan mengirimkan data penarikan dan pengajuan dana operasional harian yang ditarik oleh ERP dan bukti transfer kepada praktikan dikarenakan template dari data pengajuan dan operasional harian yang ditarik di ERP berbeda dengan template pengrekapan cash out yang digunakan menggunakan database, maka harus dipindahkan. Akan tetapi pemindahan data tersebut tidak menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP, maka harus dilakukan secara manual satu persatu. Setelah praktikan sudah memiliki data tersebut, maka praktikan akan memindahkan data pengajuan dan operasional harian ditarik di ERP ke file rekapan cash out project harian. Oke, selanjutnya melakukan analisa penggunaan BBM pada kendaraan tim project setiap minggunya. Pada pertengahan bulan Agustus, praktikan dipanggil ke ruang meeting oleh Direktur Keuangan untuk diberikan tugas yang bertanggung jawab dalam monitoring kilometer kendaraan yang sebelumnya sempat terhenti pelaksanaannya. Awalnya, praktikan diberikan tugas untuk membuat template G-form yang disebarkan ke seluruh tim project. Beberapa kali praktikan melakukan revisi dalam pembuatan template tersebut. Akan tetapi, di awal September ditetapkan penyebaran G-form menggunakan G-form yang sudah ada sebelumnya. Untuk monitoring jumlah kendaraan tim yang dipegang oleh sekretaris perusahaan. Sehingga untuk keperluan monitoring kilometer hanya menambahkan bagian foto kilometer kendaraan pada G-form dan jumlah kendaraan tim project. Setelah penetapan G-form telah matang, praktikan harus membuat template Excel yang akan digunakan dalam menganalisis selisih kilometer kendaraan yang akan dibandingkan dengan pengajuan biaya BBM setiap minggunya. Beberapa kali revisi, setelah beberapa kali revisi dan hasil diskusi Departemen Finance, maka didapatkan template final yang akan digunakan dalam analisis kilometer kendaraan. Pada awal September dilakukan penyebaran G-form monitoring kilometer yang telah berlangsung sampai akhir praktikan magang di PT Cahaya Arif Abadi. Setiap minggunya praktikan harus menganalisis 110 kendaraan tim project dengan mengambil foto kilometer tim setiap minggu pengerjaan analisis dan akan dibandingkan pada minggu lalunya. Selanjutnya, praktikan melakukan pengarsipan voucher dan bukti transaksi bank beserta lampiran lainnya. Pada dasarnya, tugas ini merupakan tanggung jawab dari staf account receivable, di mana setiap hari Selasa dan hari Jumat akan melakukan transaksi ke bank. Praktikan ditugaskan untuk membantu staf AR setiap hari Selasa dan Jumat atau hari lainnya jika terdapat transaksi ke bank untuk melakukan pengarsipan. Staf akan memberikan slip transaksi bank, payment voucher, invoice, purchase order, BAST kepada praktikan. Setiap staf selesai melakukan transaksi ke bank, staf akan memberikan payment voucher dan praktikan harus menyatukan berkas-berkas tersebut setiap transaksinya. Setiap 1 bulan, praktikan akan membantu staf AR untuk melakukan pengarsipan dan pengelompokan setiap bulannya dengan memasukkan file secara urut dengan tanggalnya yang akan dimasukkan ke dalam Bindex.
Selanjutnya, yang terakhir, bidang kerja praktikan di PT CRF Abadi yaitu merapikan file bukti potong pajak bulanan. Praktikan melaksanakan perapian file bukti potong pajak bulanan dengan mengganti nama file dengan format nama perusahaan underscore bulan bukti potong. Setelah nama-nama tersebut telah diubah, maka praktikan akan mengirimkan kepada staf yang bertanggung jawab mengenai perpajakan. Kendala yang dihadapi saat PKL di kantor pusat Perum Bulog, yang pertama sistem ERP mengalami loading sehingga ketika praktikan melaksanakan tugas rekonsiliasi bank, maka pengeluaran berikut struktur organisasi keseluruhan dari PT Cahaya Arif Abadi yang terdapat pada gambar. Saat pelaksanaan PKL, praktikan ditempatkan di Departemen Keuangan, di mana departemen tersebut memiliki tiga struktur. Pertama, dari Direktur Keuangan, di bawah Direktur Keuangan ada Manajer Keuangan, dan di bawah Manajer ada staf keuangan. Bidang usaha PT Cahaya Arif Abadi. PT Cahaya Arif Abadi merupakan perusahaan konsultasi IT dan telco terkemuka dan didirikan pada tahun 2000, di mana memberikan solusi dalam menjawab tantangan industri IT dan telekomunikasi. CAA memberikan perencanaan dan desain teknik berkualitas tinggi, layanan konsultasi teknik, layanan manajemen proyek strategis, dan solusi terintegrasi TI dan telco untuk penyedia layanan telekomunikasi dan perusahaan. Oke, kita masuk ke bidang kerja. Bidang kerja praktikan di kantor pusat Perum Bulog. Kendala yang dihadapi saat PKL kantor pusat Perum Bulog yaitu pertama, sistem ERP ODOS mengalami loading. Yang kedua, mesin fotokopi yang diganti dari mesin lama ke mesin baru dengan merek yang berbeda. Ketiga, mesin fotokopi sering macet atau bermasalah. Dan yang keempat, kurang menguasainya skill laporan keuangan. Selanjutnya, untuk kendala yang dihadapi saat PKL di PT Cahaya Arif Abadi yaitu praktikan kesulitan saat wawancara, yaitu saat melangsungkan tes mengenai penguasaan Excel. Dan yang kedua, praktikan mengalami kesulitan dan mengenai penggunaan rumus Excel saat pengerjaan tugas. Untuk cara menghadapi kendala yang dihadapi dalam cara menghadapi kendala saat PKL di kantor pusat Perum Bulog. Pertama, sistem ERP Odoo sering mengalami loading. Praktikan melakukan beberapa upaya sesuai instruksi staf. Dengan melakukan beberapa cara tersebut, praktikan dapat keluar masuk dari sistem ERP. Jika memang dengan cara keluar masuk tersebut tidak bisa berhenti loadingnya, maka praktikan akan melaporkan hal tersebut kepada mentor. Yang kedua, mesin fotokopi yang diganti dari mesin lama ke mesin baru dengan merek yang berbeda. Untuk permasalahan ini memang praktikan tidak bisa berupaya apapun. Selain hanya menunggu antrian penggunaan mesin fotokopi, saat terjadi antrian, biasanya praktikan hanya melaksanakan tugas lain yang tidak menggunakan mesin fotokopi. Dan yang terakhir, kurang menguasainya skill laporan keuangan. Dapat diatasi dengan mempelajari dan mendalami kemampuan tersebut sebelum melaksanakan magang. Untuk cara menghadapi kendala di PT Cahaya Arif Abadi, inti dari permasalahan tersebut yaitu kurangnya kemampuan soft skill Excel, di mana permasalahan ini dapat diatasi saat awal perkuliahan. Praktikan dapat mempelajari lebih awal rumus-rumus serta Excel. Universitas lebih baik memperhatikan matkul yang berkaitan dengan soft skill software, karena dari hal tersebut dapat membantu mahasiswa untuk meningkatkan software Excel. Untuk kesenjangan teori dan praktik, faktor pertama, praktikan tidak banyak memiliki pengalaman yang cukup untuk memahami bagaimana teori yang dipelajari di kelas dapat diterapkan
diterapkan dalam situasi nyata. Yang kedua, praktikan tidak banyak memiliki pemahaman yang cukup tentang teori yang berkaitan dengan pekerjaan yang praktikan lakukan seperti komunikasi dalam tim. Dan faktor ketiga, praktikan tidak banyak memiliki waktu yang cukup untuk memahami teori dan praktik yang terkait dengan pekerjaan yang dilakukan. Dalam hal ini, kendala yang dihadapi oleh praktikan muncul karena praktik dalam dunia kerja memiliki kesenjangan teori tersebut. Hal tersebut dapat menyebabkan terganggunya proses penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktunya. Selanjutnya, untuk kesimpulan, praktikan dapat melaksanakan PKL di dua tempat perusahaan, yaitu kantor pusat Perum Bulog dan PT Cahaya Abadi dengan pelaksanaan praktikan tersebut dapat memperoleh pengalaman yang berkaitan dengan lingkungan kerja dan dapat mendalami pekerjaan di bidang akuntansi dan keuangan. Praktikan mampu menambah skill, baik hard skill maupun soft skill selama melaksanakan PKL di dua tempat tersebut. Praktikan mampu menyesuaikan diri dengan etos dan lingkungan kerja dalam pelaksanaan PKL. Dan yang terakhir, praktikan mampu menambah skill baik hard skill maupun soft skill yang melaksanakan pada dua tempat. Selanjutnya rekomendasi bagi mahasiswa. Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan magang agar dapat mempersiapkan diri baik pemahaman materi-materi baik mendasar maupun intermediate dan keterampilan tambahan lainnya sehingga dapat mendukung pelaksanaan PKL agar mengerjakan tugas secara teliti, profesional serta tanggung jawab sehingga mendapatkan hasil yang maksimal agar mendapatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dari pelaksanaan PKL. Selanjutnya untuk, bagi perusahaan secara keseluruhan, praktikan merasa, bahwa seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan PKL pada Perum Bulog maupun PT Cahaya Abadi sangat baik dalam hal komunikasi, administrasi, perizinan, dan mentoring. Akan tetapi dengan adanya kendala di atas, Praktika memberi saran di antaranya mengupdate sistem ERP Odoo agar tidak terjadi kendala loading karena hal tersebut dapat menghambat pekerjaan yang diberikan dan menyediakan mesin fotokopi yang, dapat digunakan secara praktis dan cepat. Dan bagi program studi, pihak prodi diharapkan dapat memberikan sosialisasi lebih, awal, jelas dan komunikatif sejak diinformasikan akan ada pelaksanaan magang terkait alur PKL kepada mahasiswa dan menginformasikan pembuatan laporan PKL untuk kebutuhan konversi nilai semester 6 secara tidak mendadak. Hal tersebut dikarenakan penyusunan laporan PKL memerlukan waktu dalam menyusunnya. Berikut dokumentasi kegiatan magang di kantor pusat Perum Bulog. Selain kegiatan-kegiatan tersebut, ada juga kegiatan perusahaan yang diikuti oleh praktikan seperti Bulog, senam, dan juga kegiatan mudik bersama. Selanjutnya, berikut dokumentasi kegiatan magang di PT Cahaya Arif Abadi. Baik, eh, sekian presentasi terkait hasil akhir praktik ke PKL pada kantor pusat Perum Bulog dan juga PT Cahaya Arif Abadi. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.